Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-temannya di channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Kali ini lagi-lagi kita akan menyaksikan kelucuan teman-teman dari Kristen, debater-debater yang mencoba masuk ke room-room Islam dan mengadu argumen dengan apologet Islam. Kali ini yang saya sorotin ada teman-teman kita dari Kristen yang masih kebingungan, Tuhan yang mereka sembah itu Yesus yang mana gitu. Karena ternyata ada beberapa Yesus gitu. Sehingga terjadi kebingungan ketika ditanya oleh apologet Islam, jadi Yesus yang mana yang kalian sembah? Seperti itu, mereka bingung. Yesus yang ini apa ya Yesus yang itu? Gitu lah kira-kira ya teman-teman ya. Ya begitulah kalau kita menuhankan yang bukan Tuhan gitu ya, menuhankan yang bukan haknya sebagai Tuhan gitu ya. Kayak kita menunjuk presiden, mengatakan dia presiden padahal dia bukan presiden gitu. Ya salah-salah gitu. Karena Allah sudah menekankan kalau di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak ada yang menyamainya. Karena di dalam Islam di surat Al-Ikhlas itu udah jelas seperti apa posisi Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. Jadi tidak ada duanya, apalagi tiga. Allahus somad. Segala sesuatu bergantung padanya. Bukan malah digantung gitu ya. Semuanya bergantung kepadanya. Semuanya uh, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang hebat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan gitu. Jadi nggak mungkin Allah itu punya anak dan tidak juga diperanakkan gitu. Jadi kalau Yesus itu dikatakan anak Tuhan, ya itu keyakinan ya, keyakinan teman-teman kita Kristen, kita nggak bisa memaksakan. Tapi di dalam Islam tidak mungkin Tuhan itu diperanakkan dan beranak gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah itu Tuhan itu punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi sesuatu apapun tidak bisa disama-samakan dengan Allah. Jadi kalau kita sama-samakan misalkan Allah jadi manusia, ya bingung seperti teman-teman kita Kristen ini. Langsung aja kita lihat videonya ya teman-temannya. Oke, siap Pak Bob. Siap, baik. Siap. Besok besok khutbah ya. Kau cocok di sana. Tak akan ada yang memprotes kau. Ya, silakan Pak Simajuntak. Masolang generasi. Berarti sesuai dengan Matius 1 ayat 1 itu berarti Yesus Tuhannya Musa ya? Bukan, Yesus bapaknya siapa di situ? Daud. Jadi Yesus punya bapak tidak? Kan Daud sama Musa duluan Daud lahir. Loh, kok bisa? Berarti Yesus lebih dulu lebih dulu Yesus daripada Musa. Karena Yesus anak Daud. Loh, jadi Yesus ini anaknya siapa? Itu Bible Anda barusan bilang. Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Nah. Berarti Musa kan belum lahir. Berarti Yesus Tuhannya Musa Yesus gitu. Berarti Yesus punya bapak Daud. Iya nggak apa-apa. Kan silsilah. Bagus. Silsilah toh? Bukan bapaknya. Iya silsilah. Kalau Yesus lahir dari bapaknya Daud, lalu Yesus yang lahir dari Maria siapa? Ya nggak tahu kan sesuai Matius. Yesus itu kan Yesus Kristus. Pakang aja yang mana, makanya nanti dikompensi dengan Maryam. Maryam kan bukan. Kalau Yesus inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Kalau Yesus Kristus itu anak Daud, lalu yang anak Maria siapa? Anak Maria ya Yesus juga.
Ada berapa Yesus? Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang anak Maria atau anak Daud? Ya kan kalau Daud laki-laki, Maria perempuan. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, yang Tuhan itu yang anak Maria atau yang anak Daud? Kan Maria dengan Daud beda jaraknya jauh, di atas Daud. Nah, Oh, yang nggak anak, bersamaan. yang Tuhan itu nggak Bukan bersamaan. suami istri. Bukanlah. Daud Oh, beda. Daud di atas beda. jauh. Sekarang kalau Yesus itu anak Daud, yang anak Maria siapa? Oh, maksud Anda membayangkan suaminya Maria itu Daud? lo kan sesuai yang dibilang Pak Kang tadi, Matius Bukan 1 ayat 1. toh. sesuai yang ditulis buku Matius. Kalau yang setahu saya Yesus yang kita yakini itu anak Maria. Bapaknya adalah Loh, Tuhan. Matius 1 nomor 1. Hah? Yesus anak Daud. Ya berarti anaknya si Daud ada Yesus juga. Nah, lihat ngomong ke nabinya sih, lihat. Jadi gimana ceritanya? Ya, Daud dengan Maria jauh. Nah, sekarang yang jadi Tuhan Anda ini Yesus anak Daud atau Yesus anaknya Maria? Kalau Yesus Kristus anaknya Maria, yang kita tahu bapaknya Allah. Loh, Bible Anda Yesus Kristus anaknya Daud. Gimana sih Anda nih nggak baca? Barusan Anda baca datanya. Matius 1 nomor 1. Matius 1 anak, ya kan Daud bisa aja punya anak Yesus. Nggak ada yang larang. Jadi anak Daud tuh Yesus Kristus. Ya, yang saya yakin itu anak Maria, Enggak, yang Kristus itu anak Daud atau anak Maria? anak Maria. Tapi kenapa di Matius 1 yang Kristus anak Daud? Ya bisa aja Daud punya anak namanya Yesus atau Isa, sembarang aja dia. Kristus. Nggak ada yang larang. Jadi ada dua Kristus. Kalau dari pandangan Bukan pandangan saya, Bible. Bisa. Bible Anda. Ya, Bible kalau dari Anda kok Bible pandangan saya? itu anak Maria yang Yesus Kristus yang anak Tuhan. Kalau dalam Bible anak Daud siapa di situ? Matius 1 nomor 1. Yesus juga, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Tapi Ah, jadi bukan ada berapa anak Allah, Kristus? kan? Bukan anak Allah toh? Ah, jadi ada berapa Yesus Kristus di situ? Ya dua, Ah, bagus. Yang jadi Tuhan Anda yang mana? Padahal dua-duanya Kristus. anak Maria. Ah, kenapa yang satu lagi disebut Kristus? Ya karena langsung dari Allah toh, yang anak Maria. Kalau yang Oh, Daud bukan, ini, anak Daud kenapa disebut Kristus? ya diurapi oleh si Daud kali, ya kan? Bagaimana ceritanya? Ya kan boleh Ada saja. nggak? Ada Saya nggak pun pendeta? boleh aja punya nama misalnya Simanjuntak Kristus, nggak ada yang larang. Ah. Jadi Matius 1 nomor 1 itu, Jadi Matius- yang benar, ya. jadi Matius 1 nomor 1 itu sedang menceritakan anak Daud, bukannya anak Maria. Lo kan sesuai yang tertulis seperti itu. Nah, betul. Berarti Matius itu sedang menceritakan anaknya Daud, bukan Tuhannya Kristen, betul tidak? Oh, tuannya Kristen anak Maria, Ah, tapi yang diceritakan Matius 1 itu adalah anak Daud, betul tidak? anak Daud, iya. Ah, tidak menceritakan terkait Tuhannya Kristen. Matius itu betul tidak? Iya, karena tuannya Kristen anaknya Allah. Ah, bagus. Berarti Matius ini sedang menceritakan anaknya Daud, bukan Tuhannya Kristen. Ya, silsilahnya anak Daud gitu. Ah, bagus. Jadi apa urusannya buku Matius dengan Kristen? Ya, saya tidak tahu kalau itu. Berarti tidak urusan. Lalu kenapa buku Matius masih diketekin oleh orang Kristen kalau dia menceritakan tentang anaknya Daud? Ya, karena ada silsilah di situ. Silsilah Abraham, siapa? silsilah Daud, ya kan? Ah, kalau silsilah anaknya Daud siapa? Yesus Kristus. Di situ ada di Matius 1 ayat 1 itu toh. Ya udah. Ya. Cuman Yesus yang saya maksud ini adalah Maria. Cuman yang saya bertanya ke Pak Kang adalah Isa Al-Masih yang anaknya Maryam. Nah, anaknya apakah Maryam. dia sejaman dengan Musa atau memang berbeda gitu? Beda. Kok sejaman? Saya masih waras. Tidak mungkin Musa sejaman dengan Maryam alaihissalam. Beda ya. Beda. Beda. Makanya orang-orang Yahudi dengar. Iya. Makanya kalau Anda belajar kebiasaan orang-orang Yahudi itu selalu menyebut
keturunan atau nenek moyangnya atau yang dihormati dari atasnya itu selalu dinisbatkan. Di dalam Quran dikatakan ketika Siti Maryam, Sayyidati Maryam melahirkan Nabi Isa, Anda di mute dulu Bang, ini noise ada mobil atau apa itu? Ketika Sayyidati Maryam melahirkan Nabi Isa, lalu Allah mengatakan, kamu bungkem aja. Kalau orang-orang itu nanya padamu, kau tunjuklah bayimu. Datanglah Siti Maryam ke kaumnya. Maka orang-orang Yahudi berkata kepada Siti Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Maksudnya bukan saudara Harun, di situ ada Harun. Tetapi maksudnya adalah keturunan Harun. Saudara perempuan Harun itu adalah keturunan Harun. Seperti halnya Yesus anak Daud, tidak seperti Anda ini hersi nih. Maksudnya Yesus keturunan Daud. Ini gaya bahasa orang-orang Bani Israel. Maksudnya adalah keturunan. Ya ukhta Harun, wahai keturunan Nabi Harun. Mereka ini orang suci. Ibumu bukan orang yang disebutnya apa ya? Nah, orang suci. Mereka menyangka Siti Maryam ini sudah melakukan perzinahan karena membawa bayi. Lalu Siti Maryam sesuai perintah Allah menunjuk kepada bayinya. Lalu mukjizat pertama Yesus hanya bisa diberitahukan oleh Al-Quran. Di dalam Bible tak pasti dan tak jelas. Ada yang menyebutkan mukjizat Yesus itu membuat air dari anggur yang pertama. Mukjizat macam apa? Tapi ke dalam Quran lah mukjizat Nabi Yesus, Nabi Isa alaihissalam bisa teridentifikasi. Bayi itu seketika bicara. Yesus, Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Inni Abdullah. Aku ini hamba Allah. Atanial kitab. Aku diberikan ketetapan Tuhan. Waja'alani nabiyya. Inilah Nabi dari Nazaret. Allah menjadikan aku nabi. Saat kalian mengatakan Yesus terkutuk, apa yang dikatakan Quran? Anda tadi siapa di antara yang benar? Bahwa kami ini memuliakan Yesus. Apa kata Quran? Ketika kalian mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dasar kalian. Kalian sebut dia terkutuk? Gila. Tahu nggak yang dikatakan Al-Quran terkait Yesus Nabi Isa? Mubarakan ainama kuntu. Aku diberkahi di mana saja berada. Kontras jauh. Baina sama wasumur. Bagaikan langit dan selokan. Kalian katakan Yesus terkutuk. Dasar gila. Quran mengatakan mubarakan ainama kuntu. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Kalian mengatakan dalam buku kalian, Yesus berbicara kepada ibunya, "Hai perempuan." Anak macam apa mengatakan kepada ibunya perempuan? Kayak bicara kepada pelacur, "Hai perempuan." Kita tahu itu bukan pernyataan Nabi. Makanya Quran mengatakan wabarrom biwalidati. Aku orang yang berbuat baik kepada ibuku, berbakti kepada ibuku. Saudara, kami membawa Quran, kami ingin meluruskan seluruh hinaan kalian kepada Yesus. Itu Bang, silakan. Aku nggak mau lihat kalian. Berarti Maryam dan Isa ini Yahudi ya hitungannya. Dari Bani Israel. Iya, dari Bani Israel. Makanya Nabi Isa itu mengatakan begini, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini." Oke, teman-teman ya, sudah kita dengarkan bagaimana bingungnya teman-teman Kristen menjawab ketika ditanyakan sebenarnya Yesus yang mana yang kalian tuhankan gitu ya. Bahkan ada tadi pertanyaan dari salah satu teman kita Kristen, jadi Yesus anak siapa ini gitu kan. Dia sendiri bingung sebenarnya anaknya siapa yang mereka sembah gitu ya. Sekali lagi
ini cuman konten reaction, tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain untuk menghina atau apa atau memojokkan. Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri dan ambil sikap sendiri, karena ini kan masalah keyakinan dan ini juga masalah kehidupan kita kelak setelah kehidupan di dunia ini. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan, mempertimbangkan, dan juga mempelajari agamanya masing-masing. Jangan sampai nanti menyesal setelah di hadapan Allah, dihakimi oleh Allah, kita tidak siap. Jadi konten ini bertujuan untuk edukasi. Konten ini juga kami dedikasikan untuk teman-teman muslim yang ragu dengan agamanya, yang banyak bertanya tentang agamanya. Pasti di dalam konten ini juga masih banyak kekurangan, karena di dalam komentar juga sempat saya baca, adminnya nggak usah ngomong gitu ya, adminnya nggak usah komentar gitu ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, konten-konten kami ini memang konten reaction dari debat-debat, bukan mempertontonkan debat, akan tetapi mereaction setiap debat yang kami anggap poin-poin yang masih perlu kami tambahkan sedikit narasi. Tentu narasi kami ini juga bukan sempurna, bukan. Kalau teman-teman punya narasi berbeda atau pendapat berbeda, silakan masukkan di kolom komentar atau bikin konten sendiri juga nggak apa-apa loh, tuh lebih bagus, karena semakin banyak pendapat kan semakin banyak referensi nanti teman-teman muslim ataupun teman-teman kita dari Kristen untuk lebih mantap dengan agamanya. Jangan sampai kita beragama itu hati tertutup, akal tertutup gitu ya. Agama itu seyogianya harus dipelajari dengan benar, sehingga kita mengamalkan sesuatu yang kita mengerti, yang kita paham gitu. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang kita bingung, kita sendiri nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Ya seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman like, share, dan juga subscribe channel kami sebagai dukungan kepada kami untuk terus berkarya dengan konten-konten yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.